Oh iya, terkait yang kemarin yang kuesioner. Iya. Nah itu mau gimana? Gimana kalau kita segera melakukan pertemuan aja sama kadernya, gimana? Biar untuk progres ke depannya itu lebih cepat gitu. Boleh sih, mungkin karena kan kita juga kebetulan sudah ya interpretasinya sudah ada, hasilnya sudah ditemukan, mungkin masalahnya, nah mungkin lebih cepat lebih baik kita menyampaikan kepada kader setempat bahwa apa loh ini yang urgensi di tempat itu. Ya, biar kita juga bisa secepatnya melakukan pertemuan dengan masyarakatnya secara langsung. Boleh. Kalau gitu aku telepon ya. Oh, kadernya. boleh. Bentar. Ada. Halo. Assalamualaikum. Ya Ibu, ini saya Salma dan Susi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang kemarin Ibu melakukan kunjungan. Ya betul Ibu. Nah Ibu, rencana kita itu akan mengadakan pertemuan Bu dengan kader dan Ibu dengan yang lainnya, mungkin terkait akan pelaksanaannya pertemuan Bu dengan warga terkait hasil dari kuesioner yang kemarin kita buat Bu. Ya seperti itu. Apakah sebelumnya Ibu sekarang sedang ada di desa Bu? Oh iya, apakah diperbolehkan Bu jika sekarang gitu saya dan rekan-rekan saya ke sana untuk mengadakan pertemuan gitu? Oh iya boleh. Oh iya Bu, baik, terima kasih, ditunggu ya Bu. Assalamualaikum. Ya boleh. Sekarang aja lah. Ya udah. Proposal Ayo. juga kan udah di print. Oh udah, ada tinggal berangkat aja. Ya udah. Ya kan? Yuk, berangkat yuk. Oh ini harus buka. Yuk, sip. Mantap. Assalamualaikum. Tunggu, Pak. Iya, baik, terima kasih. Bu, ini tadi saya yang nelfon Ibu. Oh iya. Ya, dari UNTAS Ibu. Oh, baik. Mungkin kedatangan kami, sebelumnya saya sama ya Bu, rekan saya Susi. Ya, nah kami itu di sini kan sebelumnya sempat ya Bapak Ibu kita melakukan apa namanya? Pengisian Pengisian kuesioner sebelumnya yang itu. Nah mungkin sekarang kita akan membicarakan mungkin sama Ibu sama Bapak terkait hasil gitu. Nah kita juga mungkin membawa surat Ibu sama Kita info aja. ya. Baik, saya baca dulu gitu. Kalau untuk tanggal bacaannya kapan ya? Besok ya? Besok ya. Kalau saya Hari Selasa Bapak ya. mungkin kami dapat menjadikan artinya ada jadwal lagi. Nanti saya bisa kondisikan dulu dengan ketua adanya ya. Ya, atau kita hubungi dulu aja. Coba cari dulu aja. Hubungi dulu ya. Ya, terima kasih Bapak. Oh, untuk waktunya pukul dari pukul berapa? Ya. Itu. Ini ketua kita. Waduh, tidak ada di mana. Parah Ibu Pak. Ini katanya ada yang mau penyuluhan mengenai kuesioner yang kemarin dikumpulkan di pengkajian. Oh, iya. Sekarang tuh mau ada penyuluhan implementasi dari pengkajian tersebut. Oh. Nah, mungkin ini suratnya, ini proposalnya boleh dilihat dulu. Ya, Ini proposalnya. ya. Kalau Bang besok kita ada acaranya Pak. Iya, ada acaranya. Katanya anak-anak ini mau besok kan? Ya, besok. Itu jam berapa besok? Jam 8 Pak. Oh, jam 8. Hanya Oh. sampai jam 9 saja. Oh, besok tuh acaranya di jadi bisa. Ya, kalau gitu ya. Mungkin kalau udah kasih tahu ya jam 8 maka ya boleh saja menggunakan sambil masyarakat lagi bagus ya dia ada mahasiswa gitu. Lalu kali ini Oh iya, Masya Allah. maka silakan besok ya jam 8 mau di mana tempatnya? Mau di area ini atau di luar? Mungkin Kita menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Menyesuaikan. Mungkin siapa aja buat besok teh kita konfirmasi ke si keluarganya.
Perlu mending ke semuanya aja sih, ke semuanya aja. Jadi tidak perlu ada tertentu gitu. Jadi semuanya saya ikut gitu. Makanya kita kan Kita bertanya. Ini untuk masalah ini mau sama keluarga. Iya. Mungkin saja keluarga itu membutuhkan konsumsi ibu. Oh iya. Untuk konsumsi nanti dia disediakan oleh kita saja ya. bagus. Medianya apa kira-kira? Nanti kita buat poster Bu. Oh. Iya, mungkin nanti posternya bisa diberikan gitu kepada keluarganya, kepada masyarakat. Nanti sambil dibagikan itu nanti ada beberapa mahasiswa yang akan menjelaskan gitu. Terus disampaikan juga bahwa hasil kemarin dari kuesioner itu hasilnya seperti apa, apakah ada urgensi atau tidak seperti itu. Oh, nanti sekarang harus ada himpunan dulu gak sih sama kepala keluarganya dulu supaya kita teh memberitahu bahwa besok itu gimana gitu sistematikanya. Iya. Seperti itu. Ya seperti itu yang paling dulu. Mungkin Ya. seperti itu. Apa lagi? Ya mungkin kalian mungkin keluarga bangga untuk bisa apa di masuk kemarin. Gimana? Kalau dari ini saya sudah menghubungi beberapa keluarga bahwa biasanya mah katanya kalau pagi seperti ini mah mau bekerja dulu paling nanti sore. Soal musik apa ya? Ya juga paling kurang dari itu 2 3. Kalau begitu ya udah kita kumpulnya di habis masalah. Bisa Bisa insya Allah ya. Mungkin nanti kalau di sini buat Lego misalnya. sistematikanya seperti apa? Siap? Ya, Pak. Mungkin udah. Cukup sekian saja mungkin dari kami. Mungkin harus ada mata kuliah lain. Iya. Kami. Iya. Oke, nanti pukul 3 saya kami sudah di sini ya. Nanti hubungi lagi kita. Ya Pak ya, kami Pak Luis Bu. Pak, terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih Pak. Ya. Bu. Kami pamit. Ya, Assalamualaikum. Ini udah jam 3, mungkin kita lihat aja ya. Dari persoalan. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, ini saya yang tadi Bu. Ya, mungkin ini sudah jam 3 ya Bu. Saya langsung ke sana aja ya mungkin Bu. Tapi mungkin terkait apa namanya infobus yang seperti itu, apakah ada di situ Bu? Oh iya ada. Oh laptopnya juga ada Bu. Oh iya. Mungkin nanti saya hanya mengirimkan filenya saja ya Bu. Ibu mungkin nanti kita langsung ke masyarakat, tidak membawa laptop ataupun proyeksi ya Bu, karena sudah ada. Oh iya baik. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf saya dapatkan Ibu ya. Oh iya baik Ibu, ditunggu. Assalamualaikum. Mungkin kita langsung aja ya ke sana karena sudah ada konfirmasi alatnya sudah siap? Sudah. Ya udah sip. Oke udah, yuk berangkat ya. Berangkat. Oke. Nah, mungkin kita ngobrol dulu ya tujuannya tadi kenapa harus dikumpulin gitu bahwa besok teh ada interpretasi lah ya nama ada tindak lanjut dari hasil yang kemarin kalian dikaji si kuesioner ya gitu. Jadi nanti kemarin dari mahasiswa akan dijelaskan Sistematikanya seperti apa? langsung aja ya. Langsung aja. Saya hubungi lagi deh. Ya. Jadi sejak Bapak Ibu, mungkin sekarang kami perwakilan dari Dinas Perhubungan sejak kemarin untuk kuesioner gitu. Nah, kami itu berniat untuk melakukan pemaparan hasil Bapak Ibu dari kuesioner yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, dari mana itu akan dipakatkan terlebih dahulu dari beberapa responden, hasilnya seperti apa, analisis seperti apa, masalah yang muncul seperti apa. Kemudian kami akan melakukan seperti penyuluhan Bapak. Jadi tindak lanjut dari masalah yang muncul itu bagaimana, tindak lanjuti dan dilakukan penyuluhan. Nanti mungkin penyuluhannya dilakukan besok pukul 8 ya, sekitar pukul 8 kurang lebihnya. Nanti Bapak Ibu semuanya mungkin dikumpulkan di ruangan, satu ruangan. Nanti saya mungkin dengan teman-teman rekan-rekan yang lain memaparkan hasil dan nanti ada sesi diskusi Pak antara semuanya gitu supaya ini loh semuanya itu
kalian bisa bawa keluarganya masing-masing ya ke sini. Usahakan datang semua ya, datang semua saja. Pukul 8 ya. Jam 8 ada pukul 8 pagi. Jam pagi jam 9 membawa ya. Ini sudah sudah. Ya, Jadi kalau itu ada urusan lagi. Oh, iya. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu untuk besok mungkin saya akan konfirmasi kembali ya, mungkin saya telepon untuk mungkin kalau seperti itu saya akan kirimkan kalau seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah mendapatkan ya waktu untuk kita berdua. Mohon maaf sekali kami berdua meremehkan kepada Tidak ya, malah bagus ya ada mahasiswa ke sini. Mungkin itu saja ya. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan ya. Maaf. Assalamualaikum. Bapak Ibu, maaf ini tadi saya kan sudah menyampaikan ya Bu Pak terkait teknisnya bagaimana. Kata Ibu tadi koleksi sama laptopnya sudah ada. Mungkin saya akan kirimkan aja ya filenya Bu Pak. Sebentar. Ini ya. Ke WA saya saja langsung. Ah, ya. Sudah ada Bu? Udah. Kalau nanti mahasiswa ikutnya di mana? Oh, nanti masih di sini aja, kita di belakang aja. Makasih ya. Terima kasih Pak Bu. Ya, terima kasih. Boleh, boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kader dan juga yang kami hormati Ibu Kader dan jajarannya, dan saya hormatkan Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Ini sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya seperti saya di sini bersama rekan saya. Salam sosial. Di sini kami akan sedikit menyampaikan mengenai hasil dari kemarin pengisian kuesioner yang sudah dilakukan dan masalahnya itu seperti apa dan urgensi pada kesehatan Bapak Ibu sekalian di sini itu seperti apa. Mungkin untuk memanfaatkan waktu juga ya sudah sore Bapak Ibu mungkin akan langsung saja dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya Susi sudah mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Izinkan saya di sini saya akan menyampaikan hasil interpretasi dari kuesioner yang telah Bapak Ibu di sebelumnya. Mungkin di sini saya akan langsung saja. Nah, dari sini mungkin kemarin didapatkan bahwa dari pengisian responden itu ada pengisian berjumlah 61 responden, di mana 61 responden itu dinyatakan aktif dan bertinggal berwilayah di sini ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Di sini dapat disimpulkan dari 61 responden terhadap 4 dari semuanya Bapak Ibu didapatkan pekerjaan, 1 responden dengan ASN, 1 responden dengan pekerjaan honorer, 6 pekerja buruh, 10 pekerja karyawan pabrik, 8 responden dengan pekerja wirausaha, 12 responden pekerja wira swasta, 3 responden dengan pekerja di bidang kesehatan, 2 responden PNS, 2 responden pensiunan, dan 18 responden pekerja ngurus rumah tangga, dan 5 responden belum bekerja. Nah, mungkin khususnya kepada agensinya itu mungkin nanti filenya akan saya bagikan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Langsung ke lengkapnya. Nah, setelah kita melakukan analisa bersama rekan-rekan yang lain didapatkan bahwa dari 61 responden sebanyak 59 orang responden atau 95,1 menyatakan tidak mengikuti pelatihan penanggulangan darurat dan hanya sebagian kecil yang memahami akses layanan kesehatan, di mana ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pelayanan kesehatan dan kurangnya pelatihan pembinaan dan tenaga kesehatan. Nah, masalahnya itu didapatkan masalah pelayanan kesehatan komunitas dengan diagnosanya itu oleh perawat itu ya Bapak Ibu manajemen kesehatan tidak efektif. Yang kedua itu dari 61 responden, 43 responden itu memiliki anggota keluarga perokok, 21 responden tidak terbiasa berolahraga, 7 responden mencuci tangan hanya kadang sebelum makan, 11 responden tidak selalu menggunakan sabun saat mencuci tangan. Nah, etiologinya ini didapatkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang PHBS dan masalahnya perilaku bersih dan sehat kurang efektif, tidak efektif ya. Nah, yang ketiga itu dari 61 responden itu 40 responden tidak pernah mengikuti penyuluhan apapun dan seterusnya bisa Bapak Ibu lihat ya, dan masalahnya dari pengetahuan lagi. Nah, di sini itu setelah kami analisa bahwa kami akan melakukan yang diambil itu defisit pengetahuan di mana urgensi pada masalah keperawatan ini di antaranya itu hipertensi, diabetes mellitus, DBD dan yang lainnya. Cuma mungkin yang lebih urgensi di kampung ini adalah diabetes dan hipertensinya.
Mungkin sebelum itu boleh rasanya untuk memberikan dulu posternya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin di sini kami akan menjelaskan mengenai hipertensi dan diabetes itu untuk mencegah sejak dini komplikasi diabetes dan hipertensi pada saat umur. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada salah satu sosial waktu tempat dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, di sini dijelaskan seperti yang sudah Bapak Ibu pegang, ada poster di mana poster itu kita punya slogan di mana kenali hipertensi dan diabetes sejak dini jika komplikasi seumur hidup. Boleh Bapak Ibu semuanya ulangi sama saya? Boleh? 1, 2, 3. Kenali hipertensi dan diabetes. Gimana yuk? Masih pada semangat ya Bapak Ibu? Boleh ya? Kita satu kali lagi slogannya. 1, 2, 3. Kenali hipertensi dan diabetes sejak dini. Jaga komplikasi seumur hidup. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, langsung saja. Mungkin di sini Bapak Ibu apakah ada yang sudah tahu apa itu diabetes sama hipertensi? Tahu sedikit. Apa boleh Bapak sebutkan saja? Mungkin kalau hipertensi itu tekanan yang tinggi. Oke, boleh. Kalau diabetes ya ada gula yang tinggi juga. Oke, boleh. Bapak siapa? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, boleh. Bapak Ahmad, mungkin ada yang lain? Apakah ada yang tahu? Atau punya pemikiran yang lain dari hipertensi dan diabetes? Mungkin tidak ada. Mungkin saya akan sedikit menambahkan ya, betul tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad terkait hipertensi dan diabetes itu seperti apa. Di mana hipertensi ini merupakan dan diabetesnya merupakan penyakit kronis yang sering terjadi tanpa gejala, namun berdampak serius pada jantung, ginjal, dan otak. Di mana hipertensi adalah tekanan darah di angka melebihi 140 sampai 80 ml air raksa. Kan Bapak Ibu suka tensi ya? Suka ada kata pelautnya Bapak tensinya 170, Bapak tensinya 150. Nah itu Bapak Ibu kalau misalnya melebihi angka 140 ke 80, Bapak Ibu itu sudah dikatakan hipertensi. Dan bagaimana jika diabetes mellitus? Kalau diabetes mellitus itu dilakukan pengecekan itu tidak hanya sesaat, Bapak, ada beberapa tindakan yang harus Bapak Ibu semuanya cek dulu baru ketahuan itu bahwa kita itu mengalami diabetes atau tidak. Seperti pemeriksaan gula darah, suka ada yang di kayak pulpen gitu tahu? Ya, ada kayak gitu. Nanti dicek dengan alatnya itu auto check atau automatik ada itu. Nanti hasilnya itu jika Bapak Ibu melakukan puasa misalnya malam sampai paginya itu lebih dari 8 jam Bapak Ibu tidak mengkonsumsi apapun dan hasilnya misalnya di atas 100. Nah itu sudah harus dalam keadaan seperti itu dengan ada seperti itu Bapak Ibu ada indikasi bahwa Bapak Ibu mengalami diabetes mellitus seperti itu. Nah bagaimana untuk faktor resikonya? Di mana diabetes dan hipertensi ini sebetulnya saling keterkaitan, saling berhubungan di mana keduanya ditimbulkan oleh pola hidup Bapak Ibu yang tidak sehat seperti merokok, jarang olahraga, terus jarang konsumsi kayak sayur-sayuran, kayak pokoknya tidak seimbang gitu. Terus juga seperti Bapak Ibunya mengalami stres, terus punya juga riwayat misalnya dari keluarga Bapak Ibu. Soalnya mohon maaf untuk hipertensi diabetes ini merupakan faktor dari genetik. Misalnya ada orang tuanya, kakak ayahnya, ibunya, kakeknya mempunyai riwayat. Kemungkinan besar juga jika Bapak Ibunya tidak membarengi atau melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kedua hal tersebut, maka Bapak Ibu juga termasuk faktor risiko dari dua penyakit tersebut. Nah, tentu saja penyakit itu dapat dicegah melalui makanan yang bergizi seimbang seperti ingat rendah garam, gula dan lemak. Seperti kan suka ada mungkin kalau lagi kalangan saya itu ya sering mengkonsumsi makanan sebelah. Bapak Ibu di sini suka atau tidak? Oh tidak ya, mungkin itu populer di kalangan remaja seperti itu. Dan penting melakukan aktivitas 30 menit per hari. Misalnya mungkin Bapak Ibu saya mah tidak melakukan aktivitas olahraga, tapi misalnya suka beres-beres rumah itu pun tidak apa-apa asalkan kita minimal punya aktivitas itu 30 menit per hari itu minimal ya. Syukur-syukur kita dapat melakukan yang lebih gitu. Yang selanjutnya itu menjaga berat badan ideal. Nah kalau di keperawatan itu di kesehatannya ada yang namanya indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh ini diukurnya dari tinggi badan itu dimeterkan terlebih dahulu lalu dikuadratkan. Kemudian misalnya berat badannya berapa, misalnya 60. Nah 60 itu dibagi tadi yang sudah dikuadratkan berapa hasilnya. Jika lebih dari 23,5 atau 25 ke sana, Bapak Ibu sudah bisa dikatakan kelebihan berat badan atau obesitas. Nah jika hasilnya kurang dari 18,5 bahwa itu tuh dikatakan bahwa kurang dari kebutuhan seperti itu. Nah bagaimana pelaksanaannya jika Bapak Ibu didiagnosa hipertensi atau diabetes? Harus mengkonsumsi obat secara teratur dan rutin mengecek kesehatannya ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian edukasi mengenai penyakit seperti saat ini kita lakukan dan patuhi pola makan dan aktivitas fisik dan jangan lupa hindari stres. Oke? Darah dan tekanan darah juga sudah disebutkan ya tadi seperti makanannya itu seperti sayur-sayuran, buah, ikan, kurangi garam dan gula. Pokoknya 4 saat 5 sempurna ada ya Bapak Ibu. Aktif olahraga, stres dan bisa dibagi dengan ibadah ya, meminta pertolongan mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dijaga kesehatannya dan stop merokok dan konsumsi alkohol itu dapat menyebabkan penyakit jantung yang sangat parah seperti jantung koroner dan lainnya. Terus jangan lupa obat dan cek rutin itu wajib dikendalikan pada Bapak Ibu semuanya seperti itu. Sampai sini mungkin ada tambahan kan? Mungkin cukup saja kan? Cukup? Oke. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Boleh? Bagaimana Pak Fred? Tadi kan cara pencegahannya ya
pencegahannya berliputan lah. Ya. Seperti kalau contohnya kalau aktivitas fisiknya olahraga yang baik kayak saya gitu Ya. lah, tua gitu kan, Ya. tua. Harusnya gimana gitu olahraganya juga aktivitas fisik yang baik buat supaya mencegah gitu. Oke, sebelumnya terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin untuk aktivitas fisik untuk lanjut usia seperti itu mungkinnya dapat dilakukan dengan senang. Senangnya juga tidak perlu yang berat-berat Bapak. Nanti mungkin Bapak boleh search di YouTube, di Google dan apapun media sosial yang Bapak punya. Nanti ada kayak exercise itu pemanasan kayak sambil misalnya berjemur di pagi hari kayak senam kopi atau apa itu kan suka kayak gitu. Dilakukan pemanasan kayak gitu. Nanti ada senamnya namanya senam lansia Bapak. Dimana itu juga kegiatannya juga tidak memberatkan pada lansia gitu, sangat mudah dipahami, dimengerti dan dilakukan dengan mudah. Seperti itu Pak mungkin. Baik, terima kasih. Ya, Izin menambahkan mungkin ya, boleh. Bapak mungkin selain dari selam lansia, untuk aktivitas yang bisa Bapak Ibu lakukan itu yaitu bisa juga dengan berjalan sehat. Jadi Bapak tuh misalkan pagi hari ini bisa gitu, pagi-pagi sambil berjemur Bapak jalan-jalan gitu pagi-pagi. Mungkin itu ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Dan Sisi. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah. Sudah cukup? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penyuluhan kali ini. Pokoknya itu dari tekanan darah dan gula darah mulai sehat hari ini, hidup sehat, hidup lebih lama. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja dari kita berdua. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri pertemuan hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadir di belakang ya sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan penyuluhan hari ini. Mungkin itu saja. Mungkin topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.